Wabarakatuh. Kembali terlanjutkan materi selanjutnya. Ini udah masuk ke materi UAS kita tentunya. Nah, yang dibahas untuk terkait dengan decision analysis atau analisis keputusan, ini ada dua sub materi nanti yang akan kita bahas. Pertama terkait dengan analisis keputusan, dan kedua nanti bagaimana kita membuat atau menghitung analisis keputusan tapi dengan cara membuat melalui diagram pohon. Nah, di situ nanti ada pohon keputusan istilahnya. Nah, dua materi ini yang akan kita bahas hingga nanti masuk ke ujian akhir atau UAS. Baik, yang pertama kita akan bahas terkait dengan decision analysis atau analisis keputusan. Nah, dalam analisis keputusan ini adalah bagaimana nanti kita sebagai seorang manajer akan memutuskan untuk mengambil suatu kebijakan, keputusan terkait dengan produksi. Misalkan nanti ada untuk melakukan pembelian perusahaan atau kerjasama dengan perusahaan atau berinvestasi dan segala macamnya dalam permasalahan yang akan dilihat, yaitu adalah berdasarkan dari kondisi pada saat keputusan itu diambil. Nah, di sini ada 3 kondisi yang mempengaruhi suatu keputusan seorang manajer, atau ini juga bisa diaplikasikan ke diri kita sendiri. Nah, ada kondisi yang akan merubah suatu keputusan atau berbeda jadinya keputusan yang akan diambil apabila nanti dipengaruhi oleh kondisi yang pasti, kondisi yang tidak pasti, ada kondisi yang berisiko. Nah, apa maksud dari kondisi yang pasti dalam pengambilan keputusan atau kondisi yang tidak pasti atau yang kondisi berisiko? Nah, ini kita lihat bisa dari gambaran bentuk pengambilan keputusan yang akan kita simak berikut ini. Nah, dalam situasi pengambilan keputusan, ini kalau dicontohkan dalam kondisi pengambilan keputusan itu tersebut adalah dalam situasi yang pasti. Misalkan ada seorang petani, jika seorang petani tersebut mengetahui secara pasti bahwa pada musim tanam mendatang curah hujan akan tinggi atau tidak, maka pengambilan keputusan ini berada dalam situasi yang pasti. Artinya, pada saat nanti seorang manajer mengambil keputusan, dia tahu apa kemungkinan yang akan datang nanti ke depannya, maka keputusan yang diambil tersebut berarti dalam kondisi yang pasti. Nah, bagaimana kalau kondisinya tidak pasti? Nah, kalau dalam kondisi yang tidak pasti berarti dia tidak mengetahui informasi apapun. Nah, itu perbedaannya untuk pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti dan tidak pasti. Kalau yang pasti, ini kita contohkan di sini, ada petani mau bercocok tanam. Nah, pada saat dia mau bercocok tanam, tentu aku harus melihat kira-kira curah hujan nanti ke depannya, 6 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, kira-kira tinggi atau rendah ya. Nah, kan itu akan itu pertanyaan yang akan muncul nanti di benak petani. Maka pada saat dia mengetahui, misalkan dia bisa memastikan ke depan itu bakal curah hujan tinggi, berarti dia mengambil keputusan apakah dia memutuskan untuk bercocok tanam atau tidak. Berarti dia mengambil keputusan dalam situasi yang pasti. Nah, berikut ini adalah kondisi yang berisiko. Nah, kalau berisiko perbedaannya, petani tersebut hanya mengetahui kemungkinannya saja nih, hanya probabilitasnya saja. Artinya, informasi yang didapatkan petani tadi hanya mendapatkan mungkin dari BMKG, mungkin dari prediksi, atau dari ini ya, terkaannya dari tahun-tahun yang sebelumnya berkaitan dengan curah hujan. Maka berarti dia hanya mengetahui kemungkinannya saja. Nah, pada saat dia mengambil keputusan apakah bercocok tanam atau tidak, berarti dia mengambil keputusan dalam situasi yang beresiko. Artinya beresiko apabila ini tinggi curah hujannya, maka mungkin kalau dia nanam cabai mungkin nggak baik untuk hasil panennya. Tapi sebaliknya, kalau rendah mungkin akan baik. Artinya pengambilan keputusan petani tersebut dalam situasi yang beresiko. Nah, kalau selanjutnya
ini yang akan kita bahas pada saat ini. Kalau kondisi tidak pasti tadi, dia tidak tahu secara pasti, dia juga tidak tahu kemungkinannya. Artinya si petani tersebut tidak tahu apapun terkait dengan informasi terkait dengan curah hujan tinggi atau rendah. Artinya petani betul-betul tidak mengetahui apapun terkait informasi, apakah prediksinya atau memang informasi yang secara pasti. Nah, kalau kita bayangkan seperti ini, misalnya kalau dalam kondisi yang tidak pasti ini, kalian mau ke kampus untuk kuliah. Pada saat kalian ke kampus kuliah, kalian putuskan ke kampus atau tidak. Tentu berdasarkan dari informasi kan. Kalau informasinya misalkan dari teman-temannya, misalnya dosennya udah datang, berarti dia mengambil keputusan dalam kondisi yang pasti nanti. Oke, kalau dia udah tahu dari temannya, informasinya dapat dari teman, bapaknya udah datang di kampus misalnya, udah di ruangan, maka dia ke kampus, berarti mengambil keputusan untuk pergi ke kampus itu adalah dalam kondisi yang pasti. Nah, misalkan sebaliknya dalam kondisi yang beresiko, apabila mungkin si dosen nanti menginformasikan kalau minggu depan kita tetap masuk jam sekian sesuai jadwal misalnya, berarti ada kategorinya kemungkinan si dosen tidak hadir atau tidak masuk. Maka berarti dalam kondisi tersebut, apabila kalian memutuskan untuk ke kampus, berarti dalam kondisi yang berisiko. Bisa jadi dosennya datang, bisa jadi dosennya tidak datang. Nah, kalau yang kondisi yang tidak pasti ini, dia tidak tahu informasi apapun, tidak dapat informasi dari teman, tidak tahu informasi yang diberikan oleh si dosen tadi. Nah, itu dia kalau dalam pengambilan keputusannya di situasi yang tidak pasti. Saya harap bisa dipahami. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana penyelesaian contoh-contoh kasus yang terkait dengan pengambilan keputusan di situasi yang tidak pasti. Nah, ada beberapa konsep dasar yang perlu kita ketahui dalam pengambilan keputusan ini terkait dengan beberapa istilah, yang terutama itu adalah payoff. Nah, payoff di sini berupa laba bisa atau berupa biaya. Artinya apa? Payoff ini adalah kategori impact ya, atau konsekuensi yang didapatkan dari sebuah keputusan. Bisa dia menghasilkan sebuah laba atau sebuah biaya yang akan timbul. Nah, oke, kita lanjut. Ini contohnya. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini contohkan apabila keputusan memiliki gini ya, atau kita singkat aja. Misalkan kita memiliki dana sebanyak 100 juta untuk diinvestasikan. Pilihan investasi tersebut ada di pilihannya saham, pilihan tanah, atau tabungan. Artinya kita punya uang 100 juta, kita akan investasikan ke 3 opsi tersebut. Nah, payoff dari ketiga investasi artinya impact dari investasi kita di saham, tanah, dan tabungan itu dipengaruhi oleh 3 kondisi ekonomi. Artinya keuntungannya, misalnya kalau kita investasi 100 juta tersebut, itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi cerah, sedang, dan lesu. Nah, pertanyaannya, keputusan mana yang harus diambil? Apakah investasi di saham, di tanah, atau tabungan? Nah, ini bentuk keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Artinya apa? Kita tidak tahu kemungkinan besok itu atau kedepannya kondisi ekonomi itu akan cerah, sedang, atau lesu. Kemungkinannya juga kita tidak dapat informasi tersebut. Artinya kita tidak dapat informasi kemungkinan ke depan itu ekonomi cerah ya, atau sedang, atau lesu. Nah, ini bentuk contoh yang banyak kita alami ya. Kita ingin investasi tapi tidak tahu kemungkinan ke depannya bagaimana prospek. Atau misalnya kita mau beli dolar untuk investasi, mata uang asing tentunya. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Apakah nanti informasi dolar tersebut naik atau turun. Artinya kita tidak dapat informasi apapun, kepastiannya baik juga kemungkinannya.
Oke. Nah, berikut matriks dari contoh soal tadi. Ini kalau kita tabelkan, ini ada investasi, saham, tanah, dan tabungan. Ini prospek ekonomi tadi. Artinya ada payoff yang didapatkan apabila terkait dengan kondisi ekonomi, baik cerah, sedang, dan lesu. Nah, berikut kalau dia investasi di saham ternyata kondisi ekonomi cerah, itu dia dapat keuntungan sebanyak 10 juta. Ini dalam juta ya. Kemudian apabila kondisi ekonomi sedang, maka 6,5 juta. Kalau kondisi ekonomi lesu, maka dia rugi sebanyak 4 juta. Begitu juga tanah, kalau cerah dia dapat 8 juta, sedang dapat 6 juta, lesu dapat 1 juta. Nah, yang stabil itu adalah tabungan. Mau kondisi ekonomi cerah, sedang, lesu, itu kita dapat di 5 juta keuntungannya, sama rata dia. Nah, dalam pengambilan keputusannya tentu dalam contoh kondisi seperti ini, itu nanti akan dipengaruhi oleh ini ya, optimis atau pesimisnya orang tersebut. Misalkan kalau yang hobinya mungkin ngambil risiko tentunya, atau ya udah kalau rugi, atau kalau untung ya juga untung, maka dia pasti akan pilih saham. Kenapa? Keuntungannya paling maksimal, tentu kerugian juga paling maksimal juga. Kalau orang yang kategorinya hobinya mungkin safety, maka dia pasti akan pilih tabungan. Mau kondisi ekonomi seperti apapun, dia tetap sama keuntungannya. Oke. Ini gambarannya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan contoh kasus ini? Nah, kita menggunakan ada yang namanya 5 kriteria dalam menyelesaikan bentuk keputusan di kondisi yang tidak pasti. Ada kriteria maksimin, maximax, regret, hard-wish, dan left-less. Artinya dalam kita menentukan opsi dari investasi yang akan kita pilih, kita harus mencari pilihan-pilihannya dari 5 kriteria tersebut. Mana pilihan yang paling banyak direkomendasikan, itulah yang akan kita pilih sebagai opsi investasi yang terbaik. Artinya kita mengerjakan kelima-limanya. Nah, untuk dalam mengerjakan ini tentu butuh pemahaman dari masing-masing kriteria. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama kita lihat di kriteria maksimin. Artinya kelima-lima ini mesti kita selesaikan. Baik, untuk yang pertama kriteria maksimin atau WALT didasarkan pada asumsi bahwa pengambilan keputusan itu adalah pesimistik atau konservatif atau risk avoider tentang masa depan. Artinya ini kalau pengambilan keputusannya, berarti orang yang mengambil keputusan itu adalah orang-orang yang kategorinya yang pesimis, takut rugi misalnya, atau tidak berani mengambil resiko atau menghindari resiko, atau risk avoider. Nah, apa kriteria dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam kriteria ini, pilih alternatif maksimum yang paling menguntungkan dari alternatif minimum yang paling tidak menguntungkan. Artinya kita mencari opsi yang paling maksimal keuntungannya dari pilihan-pilihan kondisi yang tidak baik. Nah, kalau kita contohkan di matriks tadi, kondisi yang paling baik tadi adalah kondisi di mana prospek ekonomi cerah. Kemudian kondisi yang tidak baik adalah kondisi di mana prospek ekonomi atau kondisi ekonomi lesu. Nah, dalam kriteria maksimin ini kita memilih yang paling menguntungkan dalam kondisi yang tidak baik. Artinya memilih yang maksimal dalam kondisi yang buruk. Nah, tentu kita akan fokus ke kondisi yang tidak baik ini atau yang buruk ini adalah kondisi prospek ekonomi lesu. Mana keuntungan yang paling maksimal dalam kondisi lesu, itulah yang akan kita ambil sebagai pilihan dari kriteria maksimin. Nah, tentunya kita lihat untuk saham investasinya gitu dapat minus rugi sebanyak 4 juta. Kalau investasinya tanah 1 juta. Kalau tabungan kita dapat 5 juta. Maka yang paling maksimal adalah kita memilih tabungan sebagai opsi untuk kita jadikan pilihan investasi. Oke. Nah, maka kriteria maksimin merekomendasikan kita investasinya di
tabungan. Kenapa? Keuntungannya paling maksimal dia, yaitu sebanyak 5 juta. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, berikutnya itu adalah kriteria maksimax. Nah, kalau maksimin tadi orang-orang yang kategorinya risk avoider, nah di sini adalah orang-orang yang kategorinya risk taker. Artinya apa? Orang-orang yang berani mengambil risiko dia. Pasti kategorinya kalau tadi dia mengambil keuntungan dalam kondisi yang tidak baik atau yang paling maksimal dalam kondisi yang tidak baik, berarti kalau orang yang kategorinya risk taker ini atau menurut kriteria maksimal, berarti dia mengambil atau fokus kepada kondisi yang maksimal dengan keuntungan yang maksimal juga. Artinya kita fokus ke kondisi cerah dia. Mana pilihan terbaik di kondisi yang terbaik, itu yang akan dijadikan pilihan untuk kriteria maksimax. Artinya kita fokus untuk kondisi cerah. Di sini ada keuntungannya, kalau saham 10 juta, tanah 8 juta, tabungan sebanyak 5 juta. Nah, mana yang akan dipilih menurut kriteria dari maksimax? Tentunya adalah yang paling besar keuntungannya di kondisi yang paling baik. Nah, maka pilihan terbaiknya menurut kriteria maksimax adalah investasinya di saham. Nah, diingat ya, kita udah punya dua pilihan nih. Dari kriteria maksimin itu ada tabungan, dari kriteria maksimax ada saham. Artinya sudah dua, kita dapat rekomendasi yang berbeda-beda. Nah, ini kita selesaikan sampai 5 kriteria tadi. Mana yang paling banyak direkomendasikan, maka itulah pilihan terbaik dalam kondisi yang tidak pasti ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikut ada kriteria regret. Kita pahami dulu konsepnya. Di sini dalam kriteria regrets atau minimax regrets didasarkan pada konsep opportunity loss atau regret. Artinya apa nih? Kalau opportunity loss berarti ada peluang yang hilang, atau ibaratnya tingkat penyesalan ya, menyesal karena tidak maksimal, atau menyesal karena ada keuntungan yang lepas tidak bisa menjadi milik kita, atau peluang yang hilang dan segala macamnya istilahnya. Itu adalah konsep dari kriteria regret. Nah, bagaimana cara kita melihat berapa tingkat penyesalan yang akan muncul atau peluang yang hilang tersebut? Yaitu adalah dengan menghitung payoff maksimal yang seharusnya kita dapat dikurang dengan payoff di tiap-tiap kondisi. Artinya dalam kondisi tadi prospek ekonomi cerah, sedang, dan lesu, payoff maksimal untuk masing-masing pilihan investasi tadi di kondisi yang cerah, sedang, atau lesu itu yang paling maksimal kita kurangkan dengan seluruh payoff yang ada dalam kondisi baik cerah, sedang, dan lesu tadi. Nah, berikut matriksnya yang sama. Nah, kalau kita contohkan berapa tingkat penyesalan atau peluang yang hilang atau kategorinya keuntungan yang seharusnya kita dapat tapi tidak kita dapat. Misalkan di sini apabila kita memilih tabungan sebagai investasi, di saat kita tidak tahu apakah kondisi ekonomi cerah, sedang, atau lesu, maka keuntungan yang kita dapat adalah 5 juta. Tapi ternyata ke depannya kondisi ekonomi itu malah cerah. Tanpa kita prediksi, ternyata kondisi ekonomi cerah. Atau misalnya kategorinya kita itu adalah orang-orang yang takut rugi, misalnya risk avoider. Pada saat kita menjadi orang seperti itu, pasti kita akan memilih tabungan sebagai opsi. Kita pilihlah tabungan sebagai opsinya. Maka pada saat kita investasi tabungan, ternyata kondisi ekonomi cerah. Nah, pasti akan berpikir kita, seharusnya kalau saya pilih saham, pasti saya akan dapat 10 juta. Kan seperti itu ya biasanya kita. Pada saat udah tahu kondisinya baik, pasti kita akan berpikir apa pilihan terbaik pada kondisi tersebut. Kalau dalam contoh soal ini, pada saat kita investasinya di tabungan, begitu tahu ekonomi cerah atau ternyata ekonomi cerah, pasti kita akan menyesal
atau merasa rugi kita. Kalau tahu ekonomi cerah, pasti kita pilih saham. Nah, artinya di sini ada tingkat opportunity loss yang seharusnya kita dapat, tapi kita tidak dapat. Nah, bagaimana caranya? Di rumus tadi adalah payoff maksimal dalam kondisi tersebut dikurangkan dengan seluruh payoff yang ada di kondisi cerah, sedang, atau lesu. Artinya, dalam menghitung itu, kita bisa menghitung payoff maksimalnya tadi dikurangkan dengan payoff dalam kondisi yang sama atau kondisi cerah. Maka, itulah tingkat penyesalan, tingkat keuntungan yang hilang atau peluang yang hilang yang seharusnya kita dapat tapi kita tidak dapat karena salah pilih. Oke. Nah, ini gambarannya. Begitu juga misalkan seandainya misalnya seperti ini. Pada saat kita memutuskan misalnya, atau orang-orang yang kategorinya yang sangat optimis, maka dipilih saham sebagai investasi. Tahu-tahu kondisi ekonomi lesu, pasti dia akan berpikir juga tuh, kalau tahu misalnya kondisi ekonomi lesu, bagusnya saya pilih tabungan saja. Maka bisa juga kita lihat, kita kurangkan saja nih 5 sebagai payoff maksimalnya dikurang dengan minus 4. Artinya kita dapat keuntungan berapa? Ada 9 juta seharusnya yang keuntungan kita hilang atau penyesalan kita. Seharusnya kita dapat 5 juta, ternyata malah rugi kita 4 juta. Artinya kan ada 9 juta selisihnya. Nah, itulah yang disebut dengan peluang yang hilang atau kehilangan kita atau penyesalan kita. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita harus menghitung berapa tingkat regret untuk masing-masing kondisi di tiap-tiap pilihan alternatif. Dalam kondisi cerah, sedang, dan lesu itu akan kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi payoff maksimal di dalam kondisi cerah, sedang, lesu itu dikurangi dengan payoff di setiap kondisi. Artinya kalau kondisi cerah payoff maksimalnya adalah 10, maka 10 dikurang 10, 10 kurang 8, 10 kurang 5, maka kita dapat tingkat penyesalan di masing-masing pilihan alternatif. Kalau kondisi ekonomi prospeknya adalah cerah. Kalau dia pilih saham di kondisi cerah, pasti dia tidak akan menyesal. Kalau dia pilih tanah, menyesal dia 2 juta. Kalau pilih tabungan, menyesal dia sebanyak 5 juta. Atau hilang peluangnya sebanyak 2 juta, 5 juta. Oke. Nah, kondisi sedang sama, yang maksimalnya adalah pilihan saham masih ya, 6,5, tidak ada ini peluang yang hilang. Ini hilang sebanyak 500.000, ini hilang sebanyak 1.500.000. Begitu juga lesu, sama tadi ya. Ini dia yang kita contohkan tadi, rugi sebanyak 9, ini sebanyak 4, dan ini tidak ada penyesalan atau opportunity loss yang seharusnya kita dapat tapi kita tidak dapat. Nah, selanjutnya dalam bentuk kriteria regret ini, kita akan melihat atau memilih investasi yang kategorinya nilai regretnya paling kecil tapi yang maksimal. Nah, tentunya kita akan melihat untuk pilihan saham, untuk pilihan saham berapa tingkat penyesalan yang tinggi atau yang paling besar, yaitu adalah kalau dia kondisi lesu. Kalau tanah sama nih, dalam kondisi lesu juga. Kalau tabungan, kalau dalam kondisi cerah. Nah, kita akan memilih di tiap-tiap alternatif itu yang paling tinggi tingkat penyesalannya atau peluang yang hilangnya yang akan kita pilih untuk kita dijadikan parameter. Artinya kita lihat dulu nih, untuk saham kira-kira kondisi apa ya? Oh, kondisi lesu. Berapa kerugiannya? 9. Atau opportunity loss-nya berapa? Ada 9. Untuk tanah ada loss-nya sebanyak 4. Untuk tabungan ada sebanyak 5. Nah, dari kriteria inilah yang akan kita pilih
kita memilih, artinya makanya kalau ada istilah metode minimax regret, artinya melihat yang paling minimal dalam bentuk regret yang maksimal, artinya memilih tingkat penyesalan yang paling kecil dari tingkat penyesalan yang besar seharusnya kita dapat. Atau bagaimana istilahnya ya, biar lebih mudah. Artinya dalam kategori kriteria regret ini kita udah dapat tadi, ini adalah kemungkinan penyesalan paling besar nih di saham. Itu berapa? 9 juta. Tanah 4 juta, tabungan 5 juta. Nah, dari kemungkinan penyesalan yang paling tinggi ini kita memilih yang paling kecil untuk kita dijadikan sebagai pilihan alternatif investasi. Maka dari hasil ini tentu akan kita pilih adalah yang 4, karena dia yang paling kecil tingkat penyesalannya. Maka pilihan untuk kriteria regret adalah tanah sebagai investasi. Maka ini udah berimbang dia, awalnya tabungan, kemudian saham, kemudian tanah. Oke, nanti bisa diulang untuk dipahami. Nah, kita masuk ke kriteria berikutnya, yaitu adalah kriteria dari Harwitz. Nah, dalam kriteria Harwitz ini biasanya disebut dengan koefisien optimis. Jadi ini penjelasannya, suatu kompromi antara kriteria maksimin dan maksimax. Nah, menggunakan koefisien optimis dan pesimis. Nah, koefisien optimis itu ditandai dengan nilai A atau angka A, di mana A lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1. Artinya kalau kita rankkan berarti dia optimisnya itu adalah antara 0 sampai 100 atau 0 sampai 1. Nah, di mana 0 menunjukkan pesimisme yang sempurna, 1 menunjukkan optimisme yang sempurna. Nah, koefisien pesimisme dicari dengan cara 1 kurang A. Maka setiap alternatif payoff yang maksimum dikalikan dengan A dan payoff minimum dikalikan dengan 1 min A atau 1 kurang A. Artinya seperti ini. Kalau bisa kita pahami, pada saat kita memilih investasi tadi, kalau kita contohkan di soal, nah, pada saat kita memilih investasi ini biasanya kita punya prediksi sendiri tentunya. Kita bisa prediksikan kira-kira optimisnya kita, kondisi ke depan itu cerah atau sedang ya, atau lesu malah. Pasti punya optimisme kita tuh, atau prediksinya kita. Misalkan biasanya kita juga akan patokkan itu dalam bentuk persenan misalnya. Kira-kira ini kayaknya 50% nih kondisi ke depan lesu sepertinya. Nah, maka berarti sisanya adalah bentuk pesimisnya kita. Oke, bisa dipahami? Atau sebaliknya nih, misalnya kita pesimis orangnya, kayaknya besok ke depan itu pertumbuhan ekonomi kayaknya lesu. Berarti kita prediksikan misalnya lesu sebanyak 90%, berarti optimisnya kita untuk kondisi baik itu adalah hanya sebesar 10%. Nah, ini akan kita lihat. Nah, kalau di sini kita patokkan hanya pada kondisi yang baik dan yang buruk saja nih, karena dia punya 2 kriteria saja nih, optimis dan pesimis. Maka yang sedang itu kita abaikan dalam kriteria Harwitz. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat di sini berapa ya kira-kira tingkat optimis atau pesimisnya kita. Nah, kalau di contoh soal ini kita optimiskan misalnya untuk kondisinya cerah itu hanya sebesar 60% atau 0,6. Maka otomatis pesimisnya adalah sisanya, yaitu 1 kurang 0,6, atau kalau kita prediksikan ini 60% berarti dia dikurangkan saja, 100% dikurang 60%, berarti di sini ada sebanyak 40% atau 0,4. Ya, bisa dipahami. Nah, berapa payoff dari masing-masing investasi tersebut? Nah, tinggal kita kalikan saja nih. Artinya pesimisnya kita, optimisnya kita itu adalah sebesar dari persenan yang akan kita tentukan seperti ini nih. Artinya atau yang sudah kita tentukan.
kita prediksikan optimis kita untuk kondisi maksimal atau cerah itu adalah sebanyak 60%. Berarti tinggal kita kalikan berapa sebenarnya payoff yang kita dapat. Tentu adalah kita kalikan 60% dikali dengan payoff yang kita dapat untuk kondisi cerah di investasi saham, tanah atau tabungan. Maka kita kalikan saja nih, 10 juta dikali 0,6 6 juta, 8 dikali 0,6 4,8, tabungan dikali 0,6 sebanyak 3. Artinya inilah payoff yang kita dapatkan dari tingkat optimis kita yang hanya 60% untuk kondisi maksimal atau cerah. Begitu juga dengan yang pesimis, kita lihat dikali 0,4 minus 4 dikali 0,4 kita dapat minus 1,6. 1 kali 0,4 kita dapat 4 juta 0,4. 5 dikali 0,4 kita dapat 2. Nah, inilah tingkat pesimisnya kita untuk kondisi lesu atau tidak baik atau minimum. Nah, kemudian dalam mencari alternatif yang terbaiknya, kita jumlahkan dulu nih, berapa ya payoff maksimal baik kondisinya cerah atau kondisinya lesu, atau maksimum dan minimum payoff ini harus kita jumlahkan dulu untuk tiap-tiap investasi. Saham kita jumlahkan nih, 6 ditambah minus 1,4. Berarti payoff yang kita dapatkan apabila nanti kondisinya cerah atau lesu adalah sebanyak 4,4. Untuk yang tanah sama kita jumlahkan, kita dapat 5,2. Untuk tabungan kita dapat 5. Nah, untuk opsi yang akan kita pilih adalah opsi yang paling tinggi tingkat payoff yang didapatkan terkait dengan optimis dan pesimisnya kita. Artinya, jika koefisien optimis kita itu hanya 60%, maka pilihan alternatif yang akan kita pilih dalam kriteria Harwis adalah pilihan yang kita sebut sebagai investasi di tanah dengan payoff yang paling maksimal, yaitu sebanyak 5,2. Artinya kita memilih yang tertinggi dari seluruh payoff yang didapat dengan optimisme kita itu 60%. Maka rekomendasi dari kriteria Harwis adalah tanah. Oke. Nah, di sini tanah udah dapat dua rekomendasi. Oke, diulang nanti untuk pemahamannya. Nah, kita masuk yang kriteria kelima, yaitu adalah kriteria Laplace. Nah, dalam kriteria Laplace ini, kalau kita tadi ada tingkat optimis dan pesimisnya kita, nah di sini kita hanya memprediksikan kemungkinan dari setiap kondisi itu adalah sama besarnya, arti semua sama rata persenannya. Berarti kalau dia dua opsi berarti 50-50. Misalnya kita mau pergi ke kampus, kalau kita contohkan, analogikan, kita mau ke kampus, kira-kira hujan atau tidak ya di jalan, maka kita biasanya akan menentukan, ya udahlah, ini kayaknya 50-50% nih, 50-50. Ini bisa jadi hujan, bisa jadi tidak. Nah, seperti itu juga dalam kondisi yang tidak pasti dalam pengambilan keputusan. Nah, misalkan kalau kita ingin investasi di saham, tanah, atau tabungan, nah tentu akan kita prediksikan untuk cerah berapa, sedang berapa, lesu berapa, seperti yang kriteria Harwis tadi. Nah, dalam kriteria Laplace ini, itu bisa biasanya kita tentukan untuk masing-masing kondisi ini, kondisinya sama besar semuanya. Artinya, berarti kalau kita prediksikan kondisi cerah, sedang, dan lesu sama besar, berarti kita bagi 3 semuanya, atau kita sebut, atau nah seperti ini, artinya sepertiga itu akan cerah, sepertiga akan sedang, sepertiga akan lesu. Kalau misalkan dia 4 opsi, berarti dia, kalau kita persenkan, bisa jadi 20, 25, 25, 25, dan 20, 25. Artinya tetap kondisi ketiga prospek ini tetap 1 atau 100%. Kalau di sini berarti kalau kita mau persenkan ini berapa? 33,3 misalnya. Ini juga 33,3, ini juga 33,3. Berarti seluruhnya tetap harus 100%, artinya sama besar dia. Kalau dia 4 berarti 1/4. Kalau dia 2 berarti 1/2 ya, sorry ya. 50-50. Oke. Nah, cara menghitungnya sama dengan Harwis tadi, tinggal kita tentukan berapa payoff
yang didapatkan untuk kondisi cerah, sedang, dan lesu terkait dengan berapa kemungkinan yang akan kita prediksikan. Nah, kalau di sini kita prediksikan sama besar, berarti kita kalikan semuanya PF untuk kondisi sedang, cerah, dan lesu ini adalah itu dengan sepertiga atau 33,3%. Maka untuk kondisi cerah kita kalikan sepertiga, berarti kita dapat untuk saham 3,3, tanah 2,6, tabungan 1,6. Begitu juga seterusnya untuk kondisi sedang, 6,5 dikali setengah 1/3 kita dapat 2,1. Untuk tanah kita dapat 2 juta. Untuk yang tabungan kita dapat 1,6. Begitu juga seterusnya untuk kondisi lesu, kita kalikan sepertiga, kita dapat minus sepertiga. Untuk tanah kita dapat 0,3, untuk tabungan kita dapat 1,6. Nah, semua ini kita jumlahkan untuk menentukan pilihan yang paling baik dari ketiga opsi tersebut. Maka kita jumlahkan nih keseluruhan saham. Saham berapa payoff-nya yang didapatkan secara total baik kondisi cerah, sedang, dan lesu? Kita dapat 4,16. Tanah berapa? Kita dapat 4,9. Tabungan berapa? Kita dapat 4,9. Artinya dalam pemilihannya kita akan tetap memilih seperti kriteria Harwis yang paling maksimal payoff dari 3 kondisi tersebut. Nah, maka opsi tersebut bisa tanah, bisa tabungan, atau dia rekomendasikan dalam kriteria Harwis Laplace ini adalah 2 pilihan, yaitu adalah pilihan tanah atau tabungan. Nah, udah selesai kita mengerjakan atau menentukan pilihan dari 5 kriteria tersebut. Tinggal kita rekap. Nah, seperti ini. Untuk kriteria maksimin tadi ada pilihannya tabungan. Untuk maximax ada saham. Untuk regret ada tanah. Harwis dengan 0,6 atau 60% optimisnya kita pilih tanah. Untuk Laplace ada tanah dan tabungan. Nah, maka yang paling banyak yang akan kita pilih sebagai analisis keputusan kita atau keputusan investasi kita. Nah, di sini kebetulan tanah yang paling banyak opsinya. Maka kita putuskan kita akan memilih tanah sebagai pilihan investasi dari uang 100 juta yang kita miliki tadi. Oke, sampai sini kira-kira nanti kita bisa diskusikan di classroom. Baik, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.